Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali dalam program Randau Kehidupan. Ya, pada kali ini kita bertemu sekali lagi di dalam alam maya ataupun secara dalam talian. Karena sejak 2-3 minggu ini keadaan pandemik COVID-19 di Thailand agak merisaukan. Dan disebabkan itu kami kena mematuhi SOP yang telah diberikan oleh government. Dan karena itulah hadirnya kami melalui online ataupun di dalam talian pada perbincangan Randau Kehidupan pada hari ini. Tetapi kami bersyukur karena itu tidak menghalang kita untuk bertemu, belajar firman Tuhan. Pada hari ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para panel yang bersama-sama dengan saya. Yang pertama kita ada Dr. Gerard. Dia adalah seorang pensyarah di Fakulti Kependetaan di Asia Pacific International University. Kita ada panel yang kedua, Pastor Brian Scott, orang kuat Hope Channel Southeast Asia. Dan kita ada Pastor Minsun, orang kuat dalam Departemen Teologi di Asia Pacific International University. Dia menuntut di Asia Pacific International University ketika ini. Apa kabar para panel sekalian? Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Pada hari ini topik kita adalah ataupun tajuk pelajaran yang kita akan bincangkan adalah anak-anak perjanjian itu. Nah, ini satu topik yang menarik. Dan sebelum kita lanjut dengan perbincangan dan perkongsian idea daripada para panel, saya senang sekali mahu mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena sekali lagi mempertemukan kami melalui alam maya untuk perbincangan untuk topik yang sudah kami pilih, yaitu anak-anak perjanjian. Urapi kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu supaya apa saja idea, perkongsian yang keluar daripada mulut kami itu sesuai dengan menurut kehendak dan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang bersama-sama dengan kami saat ini, kiranya Engkau juga bersama-sama dengan mereka, connection internet mereka, sehingga mereka dapat belajar sesuatu ya daripada perbincangan Randau Kehidupan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Saya senang sekali mahu membaca kita punya ayat inti sebelum kita lanjut kepada perkongsian dan juga perbincangan. Tajuknya adalah anak-anak perjanjian dan ayat intinya kita boleh lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Satu ayat yang sangat menarik. Ini adalah satu janji penyertaan Tuhan kepada kita. Sampai bila? Banyak orang yang mengatakan, sampai bila Tuhan itu mau menyertai kita? Sampai bila janji Tuhan itu? Sampai bila dia mau bersama-sama dengan kita? Tapi Matius 28 ayat 20 mengatakan dia akan menyertai kita sehingga akhir zaman. Kita lihat perjanjian Tuhan tidak pernah putus ataupun tidak pernah berkesudahan. Meskipun Nuh, Abraham, dan Musa ya, dan yang lain-lain, mereka semua saat ini sudah meninggal dunia. Namun pemenuhan janji ataupun janji-janji Tuhan itu masih lagi berlangsung, dan janji keselamatan Tuhan itu masih diperluaskan kepada kita dengan syarat jika kita memilih untuk membuka hati kita kepada Dia. Amin. Ini satu perkara yang sangat luar biasa dan sangat baik. Walaupun kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan datang kepada Musa, Abraham, dan yang lain-lain memberikan janji, dan sekarang mereka sudah tidak ada. Janji itu tidak terkubur bersama-sama dengan mereka, tetapi janji itu masih lagi diperluaskan
ataupun ia berlangsung kepada siapa yang memilih untuk membuka hati untuk bersama-sama ataupun hidup akrab dengan Tuhan. Dan di dalam pelajaran pada hari ini, kita akan melihat kenapa Tuhan mau merujuk diri Dia sebagai pelindung. Bagaimana seluruh bangsa di muka bumi ini diberkati melalui perjanjian ataupun melalui Abraham sendiri. Dan apakah yang paling besar yang kita boleh lihat, yang kita boleh dapat daripada janji perjanjian itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat yang pertama, sangat menarik ayat ini. Dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Satu ayat yang begitu menarik bahwa Tuhan menawarkan untuk menjadi pelindung, menjadi perisai kepada Abram. Tuhan juga mengatakan bahwa apabila dia menjadi perisai Abram, Abram akan mendapat upah yang sangat besar. Nah, di dalam ayat ini ada juga persoalannya ya para panel. Mungkin sebelum persoalan ini diutarakan, mungkin para panel ada sedikit tambahan daripada ayat hafal atau ayat inti yang kita sudah baca tadi ataupun bagaimana. Saya buka masa ini kepada para panel kalau ada sebarang tambahan. Iya, saya ingin membawa kita melihat kembali kepada ayat inti kita, Matius 28 ayat yang ke-20 itu. Ini merupakan satu bahagian yang terakhir daripada amanat agung, The Great Commission, yang Tuhan Yesus sampaikan kepada gereja pertama dan murid-muridnya pada masa dia sedang dinaikkan ke kerajaan surga. Dan apa yang menjadi satu yang mungkin begitu menarik untuk dibicarakan adalah konsep zaman akhir itu sendiri, ya. Karena pada masa ini Yesus telah pun meninggalkan mereka dengan satu mandat yang begitu besar untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa muridku. Dan pada waktu itu tugas untuk menggalas mandat itu bukanlah satu tugas yang ringan, ya, karena Yesus memberikan mereka satu geografi yang begitu besar, bukan saja di Judea, Samaria, tetapi sehinggalah ke ujung bumi, ya. Dan ianya akan memakan masa. Dan apabila Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sehingga akhir zaman, itu merupakan satu yang mungkin begitu subjektif. Bilakah akhir zaman itu? Adakah pada masa mereka itu, ataupun 10 tahun, 100 tahun selepas mereka, dan pada hari ini selepas 2000 tahun, kita masih lagi belum melihat kepenuhan janji Tuhan ini untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, dan kesudahannya akan tiba. Kita percaya bahwa kita sudah pun berada pada akhir zaman. Yesus sudah pun bersama-sama dengan kita, dan saya percaya sangat meneguhkan kita pada saat ini, karena kita telah pun menyaksikan bagaimana satu persatu peristiwa ataupun nubuatan-nubuatan mengenai akhir zaman itu sudah pun digenapi dengan begitu tepat sekali. Dan apa yang menjadi persiapan dan persediaan kita adalah bilakah kesudahan itu akan tiba. Ya, dan of course assurance, keyakinan ataupun kepastian yang Yesus berikan kepada mereka adalah dalam setiap zaman yang engkau diami ataupun hidupi pada sepanjang sejarah dunia ini, bagi saya sepanjang akhir zaman saya adalah waktu saya hidup, dan mungkin ketika saya akan menghembuskan nafas saya yang terakhir. Tetapi sepanjang kehidupan saya itu saya percaya dan saya tahu bahwa Yesus sentiasa bersama-sama dengan saya. Dan itu sebabnya sangat penting untuk kita memastikan akhir zaman dalam kehidupan kita itu, the dash between date of birth dengan date of death itu, ya. Ada satu dash di sana. Tarikh lahir, dash,
dan tarikh mati. Ya, jadi dash itu period sepanjang kita hidup itu, bagaimanakah kehidupan kita dengan Tuhan? Adakah saya sudah pun melakukan tugas dan amanah yang Tuhan telah berikan kepada saya? Dan saya percaya saya akan lakukan yang terbaik dan hidupkan satu kehidupan yang terbaik, yang memberkati, dan juga yang akan memuliakan Tuhan. Terima kasih, Pastor Brian. Iya, melalui pelajaran ini dan juga ayat yang saya sudah baca sebentar tadi dalam Kejadian 15 ayat 1, ya, seperti saya katakan bahwa Tuhan menawarkan diri untuk menjadi perisai bagi Abraham. Nah, satu persoalan mungkin yang rakan-rakan yang sedang menonton juga mau tahu jawabannya. Ya, apabila orang yang setia kepada Tuhan, dan mungkin sebagai contoh, dia dalam perjalanan mau ke gereja. Sebelum dia bertolak, dia sudah berdoa, memohon perlindungan daripada Tuhan supaya dia sampai ke destinasi. Dan di dalam perjalanannya ke gereja, tiba-tiba dia terlibat dalam kemalangan jalan raya yang mungkin meragut nyawanya ataupun orang yang bersama-sama dengan dia. Nah, persoalan di sini, apa yang terjadi dengan statement bahwa Tuhan mau menjadi perisai? Apakah kita perlu mengerti bahwa ada ide lain bahwa Allah itu mau menjadi perisai kita dalam cara yang berbeza sebenarnya, ataupun cara yang lain? Mungkin Pastor Minsun ataupun Dr. Gerard ataupun Pastor Brian ada jawaban tentang hal ini. Karena sebelum ini juga saya mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Orang yang setia tetapi akhirnya dalam perjalanan dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Bagaimana pula penjelasan kita bahwa Tuhan itu adalah pelindung? Mungkin kita boleh sama-sama jawab. Saya buka soalan ini. Pastor Minsun. Oke, Pastor Minsun. Seringkali kita mendengar insiden ataupun kemalangan yang berlaku seperti ini. Dan inilah timbul banyak persoalan di sebalik kejadian seperti ini. Dan jikalau kita tidak menguatkan iman kita, kita akan cenderung untuk mempersalahkan Tuhan di sebalik keadaan tersebut. Karena kalau kita lihat, kita sudah berdoa. Mungkin orang yang berkenan pun sudah berdoa. Dan tiba-tiba keadaan itu berlaku. Soalan dia di mana Tuhan. Dan kawan saya sendiri meninggal dalam situasi itu. Dan kadang-kadang inilah yang menjadi kebingungan. Tetapi selalu kita mendengar satu statement ini. Tuhan selalu ada rencana yang indah di sebalik semua kejadian yang buruk ataupun yang baik. Karena Tuhanlah yang mengawalnya. Manusia ini terbatas sekali pengetahuan dia. Kita tidak mengetahui apa rencana Tuhan di sebalik itu. Tapi saya percaya ini. Apapun yang berlaku, sebenarnya yang buruk ataupun yang baik, pasti Tuhan ada rancangan yang baik di sebalik keadaan itu. Dan saya percaya Tuhan sudah melihat kondisi seseorang, dan Tuhan juga tahu kalau orang itu dirihatkan ataupun dia meninggal, saya percaya Tuhan ada melihat di sebalik tabir kehidupan dia. Kita tidak tahu. Orang itu sudah bersedia untuk direhatkan. Dan untuk menunggu kedatangan dia. Tuhan tidak mau kehilangan dia. Kadang-kadang Tuhan mau mengambil dia di puncak iman dia yang luar biasa. Tuhan tidak mau melihat dia turun ke bawah dan dia kehilangan dia untuk selamanya. Dan inilah yang, walaupun statement seperti ini, pasti ada soalan yang lain. Tetapi bagi saya inilah yang saya melihat di sebalik kacamata saya. Terima kasih, Pastor Minsun. Ya, Dr. Gerard? Penggunaan perkataan perisai dalam Kejadian 15 ayat 1 itu adalah
dalam konteks perjanjian, dalam konteks covenant. Jadi apabila Tuhan mengatakan, aku adalah perisaimu, dia menyatakan bahwa dialah yang memastikan, yang akan memastikan bahwa perjanjian itu akan berterusan. Jadi walaupun Abraham mengalami bahaya dalam hidupnya, dalam keberadaannya pada masa itu, kelaparan, ada kumpulan lain yang coba untuk menyerangnya dan sebagainya, Tuhan akan melindungi dia dan Tuhan akan memastikan bahwa dia selamat untuk hidup melalui itu. Dan bukan itu saja, anak-anaknya juga, Ishak, Yakub dan yang lain-lain juga, Tuhan akan memastikan itu. Tuhan akan menjadi perisai bagi mereka. Terima kasih, Dr. Gerard. Pastor Brian, ada mau ditambah? Ya, ini lebih kepada guarantor, ya, penjamin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan memastikan bahwa the covenant itu, seperti yang Dr. Gerard katakan, akan kekal bersama dengan Abraham, anaknya, cucunya, dan juga keturunannya selepas itu. Dan apa yang terjadi dalam Kejadian pasal yang ke-15 ini, kalau kita bacakan keseluruhan bab itu, kita mengetahui bagaimana Tuhan menunjukkan ya bahwa dia adalah benar-benar adalah perisai bagi Abraham itu sendiri. Terima kasih, Pastor Brian. Nah, saya ingin membaca sesuatu di sini mengenai penjelasan sebenarnya untuk ayat Kejadian 15 ayat 1 itu sangat menarik sebenarnya. Sebab mungkin sebelum ini orang beranggapan bahwa Kejadian 15 ayat 1 itu bermaksud pelindung ataupun yang perisai betul-betul yang melindungi kita daripada bahaya ataupun bagaimana. Tetapi kita lihat penjelasan Pastor Brian dan juga Pastor Minsun dan juga Dr. Gerard sebentar tadi. Dan kita coba perhatikan juga tulisan Gerard M. Hensel and Michael G. Hensel yang tajuk The Promise God Everlasting Covenant, halaman 44. Dikatakan begini, perisai atau perlindungan yang disebut di sini tidak merujuk kepada perlindungan fisikal dalam perang ataupun perlindungan fisikal daripada musibah. Sebaliknya, ia merujuk kepada perlindungan daripada kemungkinan bahwa janji perjanjian itu tidak akan ditunaikan melalui Abraham dan keturunannya yang akan datang. Jika kita adalah keturunan Abraham, semua yang memiliki iman Abraham adalah keturunan Abraham, maka kita juga memiliki jaminan bahwa Tuhan akan menjadi perisai kita. Nah, sangat menarik statement ini. Ya, sangat menarik. Dia dikatakan itu bukanlah mengenai perlindungan fisikal ataupun perlindungan fisikal di dalam perang ataupun perlindungan fisikal daripada musibah. Sangat jelas di sini. Ada juga ya di dalam pelajaran ini kita melihat bahwa persoalan bagaimana, mungkin Pastor Dr. Gerard boleh bantu kita, bagaimana kita boleh mengerti bahwa idea di dalam Abraham itu melalui Yesus semua bangsa di bumi akan diberkati. Mungkin Dr. Gerard boleh berikan kita maksud yang senang kita paham bahwa tentang semua bangsa di bumi akan diberkati di dalam Abraham melalui Yesus. Pada mulanya kita melihat bahwa bangsa Israel itu sendiri disebut sebagai hamba Tuhan. Kita sudah melihat itu dalam buku Yesaya pada kuartal yang lalu. Dan melalui pelayanan hamba tersebut, bangsa di seluruh dunia sepatutnya diberkati. Tetapi itu merupakan satu gambaran, bayangan di mana akan datang seorang yang menjadi hamba, yang akan menjadi berkat kepada seluruh dunia. Nah, berkat itu datang melalui keselamatan. Dan kita tahu bahwa dalam keturunan Yakub itu, Abraham itu di dalam keturunan Yuda. Dan kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah the Lion of Judah, dan daripada garis keturunan tersebut, dan juga anak Daud dan sebagainya di sana. Barang siapa yang percaya seperti Abraham percaya,
kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan, sama ada kepada Abraham pada masa itu dan juga kepada mereka yang hidup pada zaman Yesus dan juga kepada kita pada hari ini. Barang siapa percaya kepada mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dan berkat itu di sana. Keselamatan itu berada dalam garis keturunan tersebut, dan Yesuslah yang menggenapi setiap satu hal yang disebut yang sepatutnya dilakukan oleh Abraham, oleh keturunannya yang lain, tapi mereka gagal, tapi digenapi di dalam kehidupan Yesus. Dan disebabkan itulah Yesus menjadi anak tersebut, anak yang ditunggu-tunggu, yang menjadi berkat kepada seluruh dunia. Supaya barang siapa tidak kira siapa, barang siapa percaya kepadanya akan mendapat berkat itu, berkat keselamatan. Terima kasih, Dr. Gerard. Pastor Brian, ada mau ditambah? Saya dalam konteks Christianity hari ini, ya, kehidupan kita sebagai orang Kristen, Tuhan expect kita masih lagi dapat menjadi saluran berkat untuk memberkati orang lain. Bukan sahaja Mesias itu sendiri ataupun penggenapannya melalui pribadi Yesus, tetapi sebagai orang yang memancarkan pribadi Yesus itu, yang menghidupkan buah-buah dari kekuasaan Roh Kudus itu, dan yang terutama sekali adalah kasih yang Tuhan telah tanamkan di dalam hati kita dan telah pun berbuah. Dan bagaimana melalui kasih itu sebenarnya kita boleh membuat satu perubahan, membawa satu perubahan, walaupun sedikit saja di kalangan kita, dalam community, dalam masyarakat kita. Itu pun sudah boleh menjadi satu berkat yang terindah untuk mengubah kehidupan seseorang, untuk menambah baik, untuk lebih melestarikan, mensejahterakan kehidupan sesama kita. Ya, jadi dia memerlukan satu langkah yang proaktif, satu langkah yang intentional, yang mempunyai tujuan, dan dengan zeal, ya, dengan satu determination, satu yang bersungguh-sungguh, ya, pastikan kita boleh memainkan peranan kita sebagai pembawa berkat itu, ya, untuk menggenapi bagaimana kita yang sudah pun menjadi sebahagian daripada keturunan Abraham melalui iman kita kepada Yesus, kepada Tuhan, dan memiliki iman Abraham itu, the Abrahamic faith itu, maka kita pun tidak dapat lepas daripada membawa mandat itu, ya, untuk menjadi saluran berkat kepada bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan. Macam tajuk sekolah sahabat kita juga, anak-anak perjanjian. Jadi seperti Pastor Brian bilang, kita anak-anak perjanjian membawa janji itu kepada bangsa lain. Ya, thank you, Pastor Brian dan juga Dr. Gerard. Saya juga lihat di dalam pelajaran ini, kita lihat bahwa walaupun Abraham ya didatangi oleh Tuhan memberikan ataupun memilih dia. Satu yang saya lihat sifat yang ada pada Abraham adalah dia tidak membuatkan dirinya itu dilihat seperti dewa oleh manusia lain. Kita boleh melihat betapa humble-nya Abraham setelah Tuhan datang kepada dia. Dia tidak menunjukkan sifat yang meriap dengan mengatakan kepada orang-orang di sekeliling, oh Tuhan datang sama saya, oh Tuhan datang dengan saya, dia muncul, dia katakan ini, dia berikan itu, dia janji ini, janji itu kepada saya. Tidak. Tetapi apa yang kita lihat di sini adalah satu sifat yang humble yang ada pada Abraham. So, Pastor Minsun, mungkin Pastor ada nasihat kepada kita punya penonton di luar sana, bagaimana kita ini sebagai anak-anak perjanjian seperti yang disebut oleh Pastor Brian tadi itu, senantiasa hidup dengan humble bersama-sama dengan membawa bersama janji yang Tuhan sudah berikan daripada Abraham lagi, yang kita bawa sampai sekarang, yang kita bawa hari-hari. Bagaimana, ada nasihat supaya kita terus hidup dengan humble di hadapan orang lain? Oke, terima kasih. Salah satu legasi yang luar biasa dan terpenting yang ditinggalkan oleh Abraham adalah janji. Dan kita adalah pewaris kepada janji itu.
dan adalah merupakan tanggung jawab kita untuk memperlihatkan legasi itu terus hidup dalam diri kita. Dan kita akan mewariskan janji itu juga kepada generasi yang seterusnya selepas kita. Supaya janganlah janji itu akan padam ataupun mati di perjalanan. Biarlah janji Tuhan itu akan hidup senantiasa. Karena benefit dari janji ini akan memberikan keuntungan kepada semua makhluk yang bernama manusia. Karena disitulah tujuan Tuhan mengapa Yesus itu turun ke dunia untuk menyelamatkan semua apapun jenis manusia. Sebab itu janji itu harus diteruskan selamanya dalam kehidupan kita dan diwariskan kepada orang-orang yang akan datang. Terima kasih. Thank you, Pastor Minsun. Ya, macam Dr. Gerard ada mau mengatakan ataupun mau mengisi sesuatu? Oh, sebenarnya tidak ada juga, tapi saya katakan sesuatu lah. Okay. Sebagai respon. Saya cuma berpikir tadi ketika Pastor Minson menyebut mengenai janji. Janji yang diterima oleh Abraham itu untuk mendapat satu keturunan daripada darah dagingnya sendiri. Tetapi dia tidak boleh mendapatkannya dengan apa yang dia ada, sebab dia sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Dan ini problemnya. Di sanalah kita melihat bagaimana Abraham menjadi humble, sebab dia tidak boleh melakukan apa yang menurut kemampuannya. Jadi apapun yang berlaku dalam hidupnya itu dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab ada kelemahan dalam pihak dia. Saya pikir mungkin kita boleh pelajari sesuatu daripada sana juga. Mungkin sebahagian daripada kelemahan yang kita ada pada hari ini, yang mungkin bagi kita menghalang pelayanan kita itu, barangkali digunakan oleh Tuhan untuk ataupun digunakan oleh Tuhan dengan penuh kuasa. Supaya kita tahu bahwa pelayanan kita itu, ataupun apa yang kita lakukan itu bukan karena apa yang kita ada, tetapi sepenuhnya kebergantungan kita kepada Tuhan. Sama seperti Paulus. Dia katakan, apabila dia komplain kepada Tuhan, ada duri dalam daging. Tuhan katakan, my grace is sufficient for you. Sebab dia punya kekuatan itu digenapi ataupun perfected in my weakness. Dia katakan, so dia membuatkan kita terus rendah hati dalam apapun yang kita lakukan. Terima kasih Dr. Gerard dan juga Pastor Minsun. Iya. Dalam kehidupan Kristiani kita seharusnya ada sifat yang merendah diri di dalam pelayanan membawa perjanjian yang kita sudah lihat melalui Abraham itu. Dan saya sangat tertarik apabila 1 Petrus 2 ayat 29 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan saya boleh lihat daripada ayat ini, kita memegang janji ataupun hidup bersama-sama janji yang sudah diberikan kepada Abraham, bukan sebab kita ini adalah manusia yang sebenarnya kita katakan spesial ataupun apa, tetapi karena kemuliaan ataupun karena kasih Tuhan itu, Dia yang telah memilih mengeluarkan kita, memanggil kita daripada kegelapan melalui terangnya. Dan karena itulah kita harus lakukan kewajiban kita, memberitakan perbuatan-perbuatan, bukan perbuatan kita, tetapi perbuatan Tuhan yang besar itu. Itulah yang kita mau beritakan kepada orang-orang yang belum lagi mendengar siapa Tuhan. Dan ini adalah satu tanggung jawab kita, dan saya percaya dalam ayat inti kita sudah lihat tadi, di dalam kehidupan Kristen kita membawa janji Tuhan, kita akan ditemani oleh kuasa Tuhan sampai akhir zaman.
Pastor Brian, ada tambahan? Saya ingin mengupas sedikit tentang nama yang masyhur. Ya, ini merupakan satu daripada topik yang dibincangkan di dalam perbincangan ataupun tajuk besar kita. Biasanya bagi seseorang yang masyhur ataupun terkenal, mereka dikenali karena beberapa faktor. Satu daripada faktor yang kalau kita lihat sekarang adalah mereka ini orang yang berada, orang yang kaya, right? Dan oleh kerana mereka memiliki aset, mereka memiliki banyak harta, ataupun mereka orang yang dermawan ataupun begitu murah hati untuk membantu masyarakat, ya, maka mereka dikenali kerana kekayaan yang mereka miliki. Satu lagi adalah apabila seseorang itu walaupun dia tidak kaya, tidak berada, tetapi kehidupannya adalah kehidupan yang sangat memberkati. Ya, saya memberi contoh Mother Teresa, contohnya seorang yang begitu rendah diri, seorang yang bukanlah orang yang berada, ya, tetapi kehidupannya didedikasikan untuk melakukan kebaikan, untuk membawa kesejahteraan kepada kehidupan orang lain. Dan kerana itu dia begitu terkenal, dia begitu disanjung, ya. Dan ada juga orang yang terkenal kerana perlakuannya yang jahat, ya, dia seorang penjenayah besar, dia seorang teroris, ya, dan sebagainya. Jadi itu juga boleh membuatkan nama kita masyhur, ya. Jadi terpulang kepada kita untuk memilih bagaimana kita boleh menjadikan nama kita antara yang dikenali ramai di dunia ini. Mungkin kalau kita tidak dapat mencapai kemasyhuran di seluruh dunia, sekurang-kurangnya di tempat di mana kita melayani, di tempat yang Tuhan telah tetapkan sebagai ladang untuk kita kerjakan dan untuk kita persiapkan bagi tuaian itu, orang akan mengenali kita. Nama kita akan disebut-sebut sebagai seorang pembawa berkat, seorang yang penuh dengan budi pekerti, seorang yang berintegriti, ya, melakukan segala sesuatu yang benar di mata Tuhan dan juga benar dilihat oleh manusia lain. Seorang yang hidup saleh, seorang yang berbuah, seorang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dapat dilihat buah-buah Roh Kudus itu nyata di dalam dirinya. Ya, jadi terpulang kepada kita untuk memilih. Dan Tuhan sudah menjanjikan itu. Kalau kita setia, kalau kita melakukan yang benar, maka Dia akan menjadikan kita antara seorang yang masyhur di dunia ini. Masyhur bukan karena kejahatan kita, ya, tetapi masyhur oleh kerana kebaikan, perubahan dan berkat yang kita bawakan kepada orang lain. Thank you, Pastor Brian. Ya, satu input yang begitu luar biasa. Ya, bagaimana Abraham itu juga boleh dijadikan contoh, bagaimana dia memasyurkan bukan diri dia, tetapi nama Tuhan. Dan sebenarnya di dalam Alkitab banyak lagi nama ataupun watak-watak yang orangnya, ya, watak-watak yang hebat sebenarnya di dalam Alkitab selain daripada Abraham. Tetapi mereka mereflek ataupun memantulkan Yesus ataupun Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka hidup dengan memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, sehingga yang dimasyurkan itu bukanlah diri mereka walaupun mereka kelihatan hebat, tetapi Tuhanlah yang menjadi poin utama dalam kehidupan. So, saya rasa kita sudah di hujung perbincangan ini, dan saya ingin buka last lagi. Kalau ada sesiapa para panel ada tambahan yang mau dikongsikan, saya buka untuk kali pusingan terakhir. Dipersilakan. Oke, bila kita takut dengan Tuhan, itulah menjadi ramuan kita untuk menjadi saksi yang lebih baik kepada Tuhan. Karena dengan takut dengan Tuhan saja memberikan kita motivasi untuk menjaga tingkah laku ataupun apa saja tindakan yang boleh menjatuhkan
reputasi kita dan mempermalukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin memberi penekanan kepada satu frasa di dalam ayat yang sudah dibacakan oleh Pastor Friendly sebentar tadi, 1 Petrus 2 ayat 9. Dan frasa yang saya tekankan di sini adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sebagai anak-anak perjanjian, ingatlah bahwa oleh kerana kekudusan Allah, kebenaran dan pembebasan yang dia berikan kepada kita daripada dosa kita manusia, maka itu telah pun menjadikan kita ini satu bangsa yang kudus, bukan kerana kemuliaan kita, bukan kerana ketiada celaan dalam diri kita, ya, tetapi kerana jubah kebenaran Allah itu, kekudusannya itu telah pun dipakaikan kepada kita. Dan sebagai anak perjanjian kita harus ingat bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Bagaimanapun iblis akan berusaha untuk mengambil ataupun mencuri, merompak kita daripada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan itu berlaku. Ya, dan kita haruslah juga mendekatkan diri selalu dengan Tuhan dan percaya bahwa kekuasaan Tuhan itu sentiasa menaungi kita, melindungi kita, sehingga kita akan yakin, ya, bahwa kita akan menang. Bukan akan menang, kita sudah pun dimenangkan oleh kerana kematian Yesus Mesias itu di kayu salib untuk memenangkan kita dan menjadikan kita hak mutlak bagi Allah. Terima kasih, Pastor Brian. Daripada Dr. Gerard. Saya suka dalam menyentuh semula ayat inti kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bila kita lihat itu dalam bahasa asalnya, Yesus menggunakan perkataan I am di sana. I am with you sehingga kepada akhir zaman. Dia tidak, yang menarik bagi saya, dia tidak mengatakan I will be with you. Tidak katakan I am with you. Dia seakan-akan memberikan janji kepada semua anak-anak perjanjian itu. Dia memastikan bahwa berita baik perjanjian tersebut akan dapat dilaksanakan, akan dapat disebarkan di seluruh dunia. Dia memastikan itu. So pekerjaan yang kita ada itu, terus katakan I am with you di sana. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Gerard, terima kasih Pastor Brian, dan terima kasih Pastor Minsun di atas perkongsian yang sudah kita dengar sebentar tadi. Dan kami percaya dalam perbincangan ini rekan-rekan yang sedang menonton juga ya akan diberkati dan terus diberkati oleh pimpinan Tuhan. Janji, betapa berharga janji itu kepada orang-orang yang percaya. Apakah pasti akan digenapi? Iman menjawabnya. Iya. Amin. Amin. Untuk menutupi perbincangan Randau Kehidupan kita pada hari ini, saya ingin mengundang Pastor Minsun untuk pimpin kita di dalam doa penutup. Dipersilakan, Pastor. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas masa dan kesempatan ini untuk kami berbincang melalui Randau Kehidupan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kebijaksanaan dari surga untuk memberikan kami idea-idea yang bernas. Dan biar itu membantu kami untuk kami bertumbuh dalam rohani kami. Dan terima kasih Tuhan, karena itu juga memberkati para pendengar dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu baik, murah hati, dan Engkau selalu menunjukkan segala kemurahan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih karena Engkau Tuhan yang maha berkuasa, yang selalu menyertai kami. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Amin. 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 Terima kasih Pastor Minsun, terima kasih Pastor Brian, dan juga terima kasih Dr. Gerard. Saudara-saudari yang sedang menonton, yang bersama-sama dengan kami ketika ini, terima kasih juga di atas sokongan dan doa-doa kalian yang sudah pun kamu layangkan buat kami di sini. Dan jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami sekali lagi di episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Jumpa lagi. Bye-bye.